akan dibawakan oleh malam ini. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Pakiti dari Surabaya dengan tema Iblis Bekerja dalam 3 Cara. Kami persilahkan Pak Joni Pakiti. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Agatha yang malam hari ini sebagai host untuk pertemuan FF. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh semua teman-teman, baik hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di FBF. Kita sama-sama belajar, karena saya percaya ada banyak teman-teman di sini yang sudah punya gelar yang cukup untuk mau belajar dengan firman Tuhan dan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan bahwa tak kala kita masuk di dalam pembelajaran Alkitab, berarti kita belajar tentang Tuhan. Ya, kita belajar tentang Tuhan, kemudian kita mengalami Tuhan, dan kita mempraktekkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi semakin kita belajar, semakin kita mempunyai hati yang rendah untuk mengerti Tuhan. Karena kita tidak bisa memahami kebesaran Tuhan. Tuhan ini terlalu besar, ya. Sampai dikatakan oleh Ayub, dia tidak bisa memahami kebesaran Tuhan. Dikatakan oleh Daud juga, Tuhan itu terlalu besar, terlalu lebar, terlalu tinggi. Itu pun dikatakan oleh Paulus. Semuanya mereka tidak bisa memahami kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita sudah sangat bisa, maka hati-hati, karena kita ini terlalu kecil, kita ini sebutir debu. Padahal Tuhan berkata kakinya saja itu ada di bumi, ya, telapak kaki di bumi. Kemudian langit itu adalah tatanya. Seberapa besar Tuhan kita, kalau kita pahami dengan logika saja, tidak bisa. Kalau nantinya kita belajar Tuhan hanya sebatas pengetahuan, nanti akhirnya kita tidak bisa praktekkan dalam hidup kita, kita tidak bisa mengalami perubahan dalam hidup kita, dan iblis akan mencondongkan kita lama-lama membawa kita pada pengajaran-pengajaran yang ujung-ujungnya tidak mengakui Tuhan sebagai Allah yang hidup, yang telah menjelma menjadi manusia, kemudian berkorban dan menyelamatkan Anda dan saya. Hari-hari terakhir iblis terus bekerja luar biasa supaya bisa menyeret banyak orang. Ya, saya melihat bahwa cara kerja iblis sekarang adalah pada waktu dia menjatuhkan manusia pertama, yaitu Hawa. Ada firman yang datang kepadanya, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-3:15. Tuhan berfirman kepada Hawa, perempuan itu, dan juga kepada ular. Tuhan berkata bahwa keturunan Hawa, keturunan Adam akan meremukkan kepala. Tetapi ular akan mematuk tumit. Tumit ini berbicara tentang perjalanan hidup kita, perjalanan pelayanan kita, perjalanan pengiringan kita. Ya, nah, kita melihat di sini, ini kebalik sekarang. Iblis berusaha untuk mematuk juga kepala. Dia berjuang sekarang. Dia tahu kalau dia bisa pegang kepala gereja satu, maka seluruh anggota gerejanya bisa dia tawan. Dengan cara bagaimana nanti kita akan belajar bersama, ya. Kalau dia bisa pegang kepala keluarga, maka dia bisa pegang semua keluarga. Jadi dia mau nyerang kepala, karena dia tahu waktunya sekarang semakin singkat. Dia berjuang begitu rupa supaya membawa orang kepada kesesatan, jauh dari Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Nah, kita coba belajar. Saya ada tulis 3 hal tadi. Iblis bekerja dalam 3 hal. Tak kala iblis jatuh dari sorga, karena kesombongannya dia coba menantang Tuhan. Dia pikir dia bisa menantang Tuhan, dia bisa melawan Tuhan. Karena malaikat juga dikasih sifat kebebasan. Jadi dari kebebasan itu ada sifat buruk, ada sifat baik. Sifat buruknya muncul. Kalau dia bisa ada di tahta itu, maka semua malaikat dan Tuhan sembah dia. Maka dia ingin merebut tahta itu agar dia bisa duduk di sana. Ternyata kudeta yang dia siapkan bersama dengan bawah-bawahnya yang mengikuti dia, itu gagal. Terjadi
kudeta di sana, tapi dia gagal dan akhirnya dia dicampakkan. Ya, saya sudah pernah katakan bahwa tidak dicampakkan ke bumi karena waktu itu belum ada bumi, planet-planet semua belum ada. Dia dicampakkan dalam kegelapan. Satu dari sorga dalam kegelapan, entah kemana itu kegelapan. Dia ada dalam kegelapan, makanya disebut dia raja kegelapan. Nah, waktu dia jatuh, dia punya amarah, dia punya kebencian. Dan inilah awal peperangan yang terus berkelanjutan dari sorga sampai kejatuhannya. Iblis tidak terima. Kalau dia tadinya punya posisi, tapi karena ada kudeta dan dia ada jatuh, dia ada sebuah kebencian, ada amarah. Amarahnya terhadap Tuhan, amarah terhadap sorga. Dan amarah inilah yang terus mendominasi iblis. Bagaimana caranya untuk dia bisa melawan Tuhan. Tapi apa daya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan Tuhan. Dia tidak punya daya untuk melawan malaikat-malaikat yang ada di sorga. Karena dia pun dapat kuasa, itu dari Tuhan. Dia tidak bisa untuk bisa menyerang kembali. Tapi kemudian iblis melihat ada sebuah program Tuhan. Ada sebuah rencana Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Dia ciptakan semua alam semesta, planet, dan semua diciptakan. Dan terakhir dia ciptakan manusia. Dan manusia yang diciptakan itu ada kata-kata sungguh amat baik. Satu. Kedua, dia ciptakan segambar dengan dia. Jadi gambar Tuhan ini ditaruh dalam diri manusia sebagai referensi daripada gambar Tuhan dalam diri manusia. Kemudian saudara dikasih dalam Kristus Yesus, Tuhan punya satu kerinduan untuk ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Supaya manusia ini ada hubungan, ada penyembahan, ada pujian, ada relasi dengan Tuhan. Disinilah iblis melihat. Dia punya kesempatan untuk bisa melawan Tuhan lewat ciptaan daripada Tuhan. Dia tidak bisa melawan Tuhan dan malaikat di sorga. Tapi sekarang dia bisa melawan gambar Tuhan. Melawan ciptaan Tuhan. Tahu ada hukum yang sudah Tuhan berikan. Tuhan katakan kepada manusia, semua pohon yang ada, buah pohon yang ada di sini boleh makan. Tapi jangan engkau makan, jangan engkau dekati dan raba pun pohon itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan pohon pengetahuan jahat. Kadang kita bertanya, kok ada pohon pengetahuan baik dan pohon pengetahuan jahat? Sudah ada di Taman Firdaus. Berarti ada sesuatu ini. Ada pohon pengetahuan baik, ada buah pengetahuan baik dan jahat. Ini jangan dipegang, ini jangan dimakan. Kalau kamu makan, kamu mati. Ini pesan Tuhan kepada Adam. Nah, iblis tahu ini yang dia harus tipu kepada manusia agar manusia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Biar manusia menyakiti hati Tuhan. Manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia bisa terpisah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara dikasih dalam Kristus, secara jelas di dalam Kejadian pasal yang ketiga, iblis menjelma satu menjadi ular. Sudah dengar ini? Iblis menjelma menjadi ular. Dia datang kepada Hawa dan dia ngomong firman. Ngomong firman loh. Tapi dibalikan. Iblis ini tahu kalau dia datang dengan perkataan yang serem, dia datang dengan kata-kata yang penuh amarah dan kebencian dan kata-kata serem, Hawa pasti tidak mau. Tapi kalau dia datang dengan kata-kata yang manis, yang licin, licik, maka dia percaya percaya Hawa akan terima. Nah, pasal yang ketiga kita baca ya. Jadi
Iblis pertama bekerja di dalam rupa ular ya. Ayat 1, adapun ular yang ialah paling licik, cerdik dari segala binatang di darat. Dan dijadikan Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu ya, pasal 3 ayat 1 mulai ya. Tentulah Allah berfirman. Wow, kata-katanya kan pakai nama Tuhan. Ini kalimat iblis ini, kalau kita ini nggak ada kepekaan, maka kita akan tergelincir dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh iblis. Kenapa dia pakai kata? Ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan dibalik. Ya. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ini merujuk kepada Kejadian pasal 2 ayat 17. Buah pengetahuan baik dan jahat. Ini firmannya kepada Adam. Kita baca pasal 2 17. Ini yang dilarang oleh Tuhan ya, 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkaulah mati. Ada pohon pengetahuan baik dan jahat di dalam Firdaus. Apa itu, saudara? Nah, terus akhirnya kita singkatkan saja dengan kata-kata licin, dengan kata-kata licik, dengan kata-kata menipu. Akhirnya Hawa terperdaya dan mengambil itu. Buah pengetahuan baik dan jahat ini melambangkan kebebasan kita. Kita punya hak untuk memilih. Mau pilih jahat atau mau pilih baik. Sama seperti malaikat juga punya hak bebas. Dia bisa tunduk sama Tuhan, dia bisa melayani Tuhan dan menyembah Tuhan, atau dia bisa melawan Tuhan dan dia pilih melawan Tuhan. Dan akhirnya ini pun terjadi dalam kehidupan manusia. Hak pilihnya diambil sama dia untuk memutuskan melawan larangan daripada Tuhan. Iblis berhasil. Iblis senang karena dia tahu dia bisa merusak gambarnya Tuhan yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, dia bisa menjauhkan Tuhan, menjauhkan manusia dari Tuhan. Yang ketiga, dia buat hati Tuhan sedih dan hati Tuhan sakit. Ini yang terjadi. Dan kalau kita terus merujuk ini pekerjaan iblis, sampai Kejadian pasal yang ke-6. Iblis terus berjuang membuat manusia ini berbuat dosa. Manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia melawan Tuhan. Sehingga Kejadian pasal yang ke-6 kalau kita baca di situ. Lalu Allah melihat kecenderungan hati manusia hanya seingin melakukan kejahatan. Maka hati Tuhan sedih dan berkata, aku akan musnahkan manusia dari muka bumi dan segala binatang. Tujuan daripada setan seperti itu. Dan sampai nanti akhir pun demikian. Dia mau supaya membawa manusia kepada neraka. Dia mau manusia supaya masuk di dalam kerajaan maut. Itu tujuan daripada iblis. Kejadian pasal 6. Tuhan sedih lalu menghancurkan bumi dengan air bah. Ribuan bahkan mungkin jutaan manusia mati. Dan akhirnya muncul dari kasih karunia Tuhan Nuh. Dan Nuh kemudian mendapat kasih karunia turunan demi turunan demi turunan. Dan saudara kita melihat. Hukum di dalam Taurat dikeluarkan. Itu Taurat ini adalah Kejadian sampai 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, sampai Imamat. Ya. Nah, saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini Taurat langsung muncul ya.
Dan Taurat ini juga bicara tentang pohon pengetahuan baik dan pohon pengetahuan jahat yang ada di Firdaus. Kalau kamu raba ini dengan sifat bebasmu, kamu raba, kamu pegang, kamu makan, ini keluarin hukum ini. Hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini itu ada dua. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan, ya, Keluaran pasal yang ke 28 ayat 1, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan terus-menerus engkau angkat engkau akan diberkati di kota, desa, dan sebagainya. Tapi ayat 15 berkata, jikalau engkau tidak sungguh-sungguh melakukan ketetapan, peraturan, dan semuanya di situ, maka kutuk itu akan datang. Terkutuklah engkau di kota, di ladang, dan semuanya terkutuk. Jadi ini pohon pohon pengetahuan baik dan jahat. Munculnya ada di kitab Taurat. Dan iblis suka ini. Tuhan maunya baik, supaya mereka ini bisa diberkati, mereka bisa bersama Tuhan dan Tuhan menyertai mereka, tapi iblis mau supaya mereka melakukan kejahatan supaya Tuhan musnahkan mereka. Terjadi terus berkepanjangan. Terus terjadi berkepanjangan. Terjadi. Dan iblis bisa menguasai itu. Nah, yang kedua dia muncul lewat ular. Maksudnya lewat wanita. Jadi ini saya coba menjelaskan lagi poin yang kedua. Ini poin yang ke-1, dia wujudnya ular dan dia berhasil ya menaklukkan yaitu manusia pertama, dan manusia akhirnya melanggar hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, perintah-perintah kepada manusia, dan terus berlanjut. Nah, kita melihat rupa yang ketiga iblis bekerja adalah di dalam kitab Amsal, perempuan jalang. Kenapa? Kalau dia mungkin terus bersikap seperti ular, itu akan terketahui. Dia harus berubah lagi. Berwujud siapa? Berwujud seperti wanita jalang. Nah, kita baca dulu di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang kedua, ayat 16 sampai 19. Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua, ayat 16 sampai 19. 16 sampai ke 19. Saya baca. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi semua merujuk kepada kata-kata yang licin, yang menipu, ya, yang licik, ya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Ini berbicara pada waktu dia ada perjanjian dengan Tuhan di sorga, ya. Jadi ini bukan wanita sembarangan. Dia ada perjanjian dan dia tinggalkan perjanjian itu dengan Tuhan lewat sebuah pemberontakan di sorga. Ini diceritakan tentang kisah hidupnya, tentang perempuan ini. Terus ayat 18, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Wanita jalang di sini bukan wanita yang berdiri atau ada di tempat-tempat ya bordil, tidak. Ini bicara tentang perzinahan secara rohani. Iblis mau berzina dengan umat Tuhan supaya kekasih-kekasih daripada Tuhan ini terlepas hubungannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 6. Pasal yang ke-5 ayat 3 sampai yang ke-6. Karena bibir perempuan jalang. Wow.
menitikan tetesan madu manis. Sepertinya wanita jalan ini, ya, bibirnya, perkataannya menitikan seperti tetesan madu. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Iblis ini bekerja dengan kelicikan yang luar biasa untuk menipu. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 44, bapa pembohong adalah iblis dengan segala kelicikan-kelicikannya. Nah, dia datang lewat roh wanita lajang ini, ya. Dia mulutnya lebih licin daripada minyak. Ayat 4. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu. Yang tadi manis seperti madu, kemudian jadi licin, dan lebih daripada minyak. Ayat 4. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Wow. Kakinya, perhatikan kakinya itu menuju maut, turun menuju maut. Langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalan yang sesat tanpa diketahui. Nah, ini nasihat-nasihat dari Tuhan yang disampaikan kepada Salomo dan orang Israel. Hati-hati dengan wanita lajang ini yang membawa roh perzinahan, supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan terpengaruh, terkelabui dengan segala ucapan manis, segala kelicikannya, dan akhirnya dia bawa kepada maut. Selalu ujungnya maut, selalu ujungnya kematian, selalu ujungnya ke neraka, selalu ke situ. Ini pekerjaan iblis yang datang menyerupai wanita lajang. Pasal 7 kita lihat lagi. Pasal 7. Kita lihat pasal 7. Kita baca pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke bentar. Ayat terakhir ya, kita lihat di sini. Ayat 25. Ayat 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Jadi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Tapi dia menyerupai, iblis menyerupai perempuan ini. Ya. Pertama dia serang perempuan, dia pakai lagi roh perempuan. Ya. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur. Banyak. Bukan sedikit loh. Di sini ayat 26, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskan. Bukan sedikit. Mulai dari kitab Kejadian ditulis. Kerjanya berupa manifestnya seperti ular dan manifestnya seperti wanita lajang ini. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, tujuannya bisa membinasakan banyak orang. Tujuannya supaya manusia ini bisa jauh dari Tuhan, menuju kepada alam maut dan kebinasaan. Ya, makanya dikatakan karena banyaklah orang yang gugur ditewaskan, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Wow. Ini bukan perempuan sembarang. Ini perempuan yang mengerikan. Ya, nanti Anda bisa belajar dari ayat-ayat sebelumnya bagaimana nasihat itu sampai kepada wanita ini ya. Rumahnya, dikatakan lagi, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruang maut. Ini perempuan yang digambarkan di dalam kitab Amsal ini. Hadir. Minta maaf. Ya. Oke. Nah, kita melihat ini gambar ini. Ini gambar ular bener. Semua
kenikmatan dunia ada di kepala ular ini. Maaf, saya percaya kita semua tahu ini. Modelnya seperti apa? Gambar seperti ini. Ya. Inilah kepala ular yang bisa memakut dengan penyerupaan apa saja yang dia lakukan. Dan kalau orang kejebak di sini, dalam kepala ular ini sangat berbahaya, membawa kepada maut dan kebinasaan. Ya, membawa maut dan kebinasaan. Jadi ini mohon maaf, saya hapus aja habis ini ya, karena saya ingin tampilkan dia di sini sebentar. Ya. Nah, ini model kepala daripada ular. Semuanya kenikmatan, kekayaan, segala sesuatu ini di sini. Jadi orang kaya, orang tak kaya, semuanya ujung-ujungnya akan bisa dipatuk dengan kepala ular model seperti ini. Dan kita berjaga-jaga supaya jangan sampai kita tidak sampai kejebak ke sana. Nah, kita baca lagi Amsal pasal 9, 25 sampai 27. Amsal pasal 9, ayat yang ke-25. Amsal pasal 9, ayat yang ke-25 sampai 27 ya. Saya baca. Amsal 9. Ayat Amsal 9 nggak ada ayat 25. Sorry. Bukan, sorry. Ayat yang ke-17 sampai 18, sorry. Amsal 9 ya. Ya. Saya mulai baca ayat 13 saja dulu ya. 13. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya dan di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi kotanya. Ini posisi yang terhormat ya. Dia ada di situ. Kemudian ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi tempat yang tinggi, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya ya, yang tadinya jalan lurus diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berbakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan di bawah orang-orang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi semua wanita ini membawa satu gambaran bahwa ujung-ujungnya pekerjaannya membawa orang kepada dunia orang mati, kepada arwah-arwah, kepada tempat yang membinasakan mereka. Jadi inilah penyerupaan yang kedua dari iblis lewat wanita yang seperti ini. Roh perjinahan rohani yang terjadi. Dan hari-hari terakhir, roh perjinahan ini terjadi. Orang lebih suka mencari kenikmatan. Orang lebih suka mencari kekayaan. Orang lebih suka tema khotbahnya di dalam Lukas pasal yang ke-8, 14 itu lebih disukai khotbah-khotbah seperti itu. Yaitu semak duri adalah ya, yang jatuh pada semak duri adalah orang yang khawatir, orang yang terhimpit kekayaan, orang yang terhimpit dengan kenikmatan. Nah, ini yang sering dikhotbahkan. Kekhawatiran, kenikmatan, dan kekayaan. Nah, ini kepala ular. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Yang dikhotbahkan itu membawa kita ini selalu khawatir dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan ini melarang kita, serahkan kekhawatiran kepadaku, jangan khawatir akan hari esok. Khotbahnya juga tahu, kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan kaya, diberkati, naik, bukan turun, diberkati 60, 30, 60, 100 kali lipat. Padahal konteks itu berbeda. Saudara, ini terus digemakan. Dan ini juga pernah ditawarkan iblis kepada Yesus waktu di padang gurun 40 hari.
Tawarkan pertama, kalau engkau Tuhan buat roti ini jadi, buat batu ini jadi roti. Kedua, dia bawa Yesus ke bumbungan. Ya, rekan saya berkata bumbungan ini bahaya. Bumbungan ini adalah kesombongan. Bumbungan ini orang merasa hebat. Bumbungan ini bahaya. Bisa membuat orang jatuh. Tapi jangan kata-kata kalau kamu jatuh akan dijaga sama malaikat. Yang ketiga, Yesus dibawa ke sebuah bukit yang tinggi dan berkata kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku, segala kemegahan, segala kekayaan, segala yang ada di dunia ini aku berikan kepadamu. Saya mau katakan, kalau Yesus datang untuk membuat orang kaya, kalau Yesus datang hanya buat orang mujizat demi mujizat, kalau Yesus datang untuk membuat orang ini mengalami hal-hal duniawi, maka orang Farisi pertama-tama, orang Israel pertama-tama, imam-imam besar, mereka akan buka tangan lebar-lebar. Mereka akan rangkul Yesus dan berkata, inilah Raja kami. Inilah Tuhan kami, inilah Mesias kami. Yang luar biasa. Tapi Tuhan sudah tahu pengalamannya. Waktu Taurat, Tuhan sudah kasih janji-janji berkat, tapi manusia jatuh. Kekayaan bukan membawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan, tapi kekayaan membawa mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan bukan melarang kita kaya, tapi hati-hati. Ya, karena kalau kita khotbah terus ini, maka jemaat akan tertanam seperti ini. Aku datang supaya aku diberkati. Aku datang supaya aku dapat mujizat. Kalau hal itu tidak terjadi, maka jemaat akan menjadi kecewa dan mundur daripada Tuhan. Dan hari-hari terakhir, berita-berita seperti ini sangat disukai. Ya. Kalau beritanya kita ini membawa harus bertobat, ya. Berita Yesus adalah berita membawa kepada pertobatan. Berita Yesus yang Yesus sampaikan adalah hidup di dalam kebenaran. Berita Yesus yang disampaikan adalah suatu waktu aku akan datang dan aku akan menjemput engkau sehingga di mana aku berada kamu juga berada di sana. Itu berita yang harus kita sampaikan. Itu beritanya Tuhan, perjanjian baru, membawa kita pertobatan, membawa kita hidup dalam benar, membawa kita untuk supaya pada waktu Yesus datang kita bisa bertemu dengan Dia di kali kedua Dia datang. Ya, oke, kita masuk dalam poin yang ketiga. Iblis menyerupai malaikat. Tadi menyerupai ular, menyerupai wanita, dan kemudian iblis menyerupai malaikat. Nah, ini yang sulit. Kalau sudah menyerupai malaikat, ini repot. Ya, ini butuh kepekaan, ini butuh Roh Kudus, ini butuh pimpinan daripada Tuhan supaya kita jangan sampai kejebak ke situ. Kenapa? Iblis ini bukan pakai lagi si ular, iblis bukan pakai lagi si wanita tadi, iblis ini pakai pelayan-pelayan Tuhan. Makanya ini bahaya kalau kita tidak sampai bisa punya hikmat, punya marifat, punya sesuatu yang dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk membedakan ini dari Tuhan atau tidak, kita bisa terjebak. Ya, kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 14. 2 Korintus pasal 11 14. 2 Korintus pasal 4 pasal 11. Pasal 11 ayat yang ke-14 saya baca ya untuk kita. Hal itu tidak usah mengherankan. Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis ini sekarang menyamar seperti malaikat terang. Jadi gambar setannya sudah tidak lihat. Gambarnya dia yang seram sudah tidak kelihatan. Dia sudah datang berwujud malaikat terang. Nah, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Kita mundur, sebab orang-orang ini, nah, Paulus menjelaskan lagi. Dia masuk kepada orang yang mengatakan dirinya rasul. Berarti kata rasul mereka mengajar. Yang mereka mengajarkan pasti firman. Tapi firman yang sudah diselewengkan. Firman yang sudah tidak lagi ada kemurnian di dalamnya. Ya. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah
rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Kalau dia sudah berdiri sebagai rasul dan nyamar sebagai rasul Kristus, kita mau bedakan di mana? Apalagi kekristenan yang imannya tidak kuat. Kekristenan yang tidak punya pengetahuan kebenaran firman yang luar biasa. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan hanya telan saja, hanya terima saja. Dan tidak memahami bahwa ini adalah jebakan daripada iblis. Sekarang dia menyerang lewat firman. Dan dia pakai bukan siapa, dia pakai hamba Tuhan. Dia pakai jemaat Tuhan. Kalau dulu rasul-rasul dia pakai, sekarang dia pakai pendeta. Maaf, dia pakai bisa saya, bisa pendeta-pendeta lain, bisa. Yang kita merasa bahwa kita hebat punya pengetahuan. Makanya saya katakan pada waktu kita belajar tentang Tuhan di dalam teologi ya, maka kita harus cari Tuhan. Tuhan kita cari dengan hati, bukan dengan akal. Selama kita cari dengan akal, kita tidak pernah berjumpa. Tetapi waktu kita cari dengan hati, maka kita akan berjumpa dengan dia. Siapa dia yang sebenarnya? Nah ayat yang ke-15. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya, pelayan siapa ini? Pelayan iblis. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nyamar dia. Pelayan-pelayannya iblis ini nyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Saya percaya dia khotbah pasti kebenaran. Semua pendeta pasti naik di atas mimbar, itu kebenaran. Kalau saya berkhotbah seperti ini, bagi Bapak Ibu pasti dengar saya. Saya akan naik mimbar, saudara kasih dalam Tuhan, maka saya akan didengarin oleh jemaat. Saya suruh jemaat berdiri, jemaat berdiri. Saya suruh jemaat duduk, jemaat duduk. Kalau saya suruh angkat tangan, angkat tangan. Itu pasti akan diikuti semua jemaat. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya ini sekarang ini saya paling takut mengajarkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai saya mengajarkan firman Tuhan ini keluar dari kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya katakan kepada teman-teman, saya lebih memilih saya duduk mendengar firman Tuhan daripada saya khotbah. Karena orang yang mengajar itu dituntut lebih. Alkitab katakan penyesat itu ada. Tetapi celakalah mereka yang menjadi penyesat. Lebih baik diikat lalu dibuang di dalam lautan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan kita ini punya kata-kata ini nanti dihakimi. Kita akan pertanggungjawabkan semua kata-kata kita kepada Tuhan. Kata-kata kita yang keluar dari mulut ini, yang kita ajarkan ini, nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ajaran apa yang kita sampaikan ke jemaat Tuhan. Soalnya kalau kita bicara Alkitab ini, kita bukan bicara tentang kekayaan. Kalau kekayaan, kita ke Maria Teguh. Dialah yang bisa membuat kita, kalau Anda berhasil seperti ini. Kalau kita pengen kaya, ya kita bekerja. Anak saya berkata kepada saya, Pak, aku tidak mau, Pak. Kalau hanya menjadi pendeta, supaya saya bisa dapat duit, lebih baik saya bekerja. Dan memang iya, saya bilang itu betul. Dulu Papa punya pemahaman yang salah. Dan saya supaya tahu bahwa memang saya harus mengajarkan anak-anak. Kalau kamu mau cari uang, jangan cari uang dalam pelayanan. Kalau cari uang, jangan cari uang dalam gereja. Kalau cari uang, kamu harus kerja. Kalau dulu mungkin saya salah. Ya, dan mereka mulai punya pemikiran seperti itu. Ya, kenapa saudara kasih dalam Kristus Yesus? Maaf Pak Hendrik, ya saya bercerita dengan teman-teman ya. Gereja yang ada di Amerika banyak yang kemudian mengalami kemunduran. Karena apa? Yang mereka melihat bahwa banyak pendeta-pendeta sering mengkhotbahkan tentang hal-hal yang duniawi, tentang kekayaan, dan mereka hidup di dalam kekayaan yang berlimpah-limpah. Karena Amerika itu kan bisa diselidiki oleh mereka kekayaan-kekayaan dari para pendeta-pendeta. Dan saudara, anak-anak muda akan melihat sekarang banyak anak-anak muda mereka berkata kepada kami, kalau gereja yang mengkhotbahkan tentang kekayaan, saya bisa bekerja untuk cari uang. Saya ini cari damai, saya ini cari selamat, saya ini cari bagaimana supaya saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita ini lari ke sana, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Ya, kita baca coba di dalam kitab Filipi pasal yang ke-1. Filipi pasal yang ke-1.
Filipi pasal yang ke-1 ayat yang 15 sampai 17. Filipi pasal yang ke-1 ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Tapi heran, dengki, marah, emosi, ya, benci, tapi masih bisa beritakan Injil. Ya, saya dulu teman saya katakan kepada Pak Joni, kita akan doakan pelayanan pelepasan untuk seorang yang mengalami kehidupan secara roh duniawi dalam hal zina. Saya bilang enggak lah, kalau saya mau melayani itu enggak. Ya, saya enggak siap untuk melayani itu. Teman-teman coba-coba layani itu. Akhirnya jatuh, saudara kasih dalam bahaya, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Ternyata dalam rumah tangganya dia juga nggak beres. Dia pergi melayani dengan kondisi rumah tangga yang nggak beres dan akhirnya kejebak dan hancur. Ya, saudara, dan harga yang dia harus bayar, dia sakit dan akhirnya dia meninggal, saudara. Itu berbahaya. Nah, dengki. Jadi kita melayani nggak boleh dengki-dengki dong. Harus damai, harus sukacita. Kita pembawa berita sukacita, pembawa berita damai. Tetapi ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Berselisih tapi khotbah. Ini datang dari mana? Ini pasti datang dari setan. Roh setan itu roh yang suka berselisih. Roh setan dengki itu dari sorga. Dia sudah jatuh dan dia punya roh dengki, roh perselisihan, roh amarah. Dan heran ada orang yang masih seperti itu. Ya, marah sama rekan pendetanya karena mengambil dombanya. Dia pikir itu dombanya dia. Maaf, itu dombanya Tuhan. Cuma disuruh jaga saja, dikasih makan saja kok. Ya. Ngamuk, tapi bisa khotbah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini kejadian. Nah, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Harapan kita pilihan yang kedua. Ada yang memberitakan dengan maksud yang baik untuk membawa umat Tuhan kepada Tuhan. Bawa kembali kepada Tuhan, ya. Dan mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Dasarnya kasih. Karena kita sudah dikasihi Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kita memberitakan Injil karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada mereka. Kita berharap ini ada dalam kehidupan kita. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Paulus bilang aku di penjara pun karena kasih. Karena Injil yang betul-betul, yang benar yang dia jaga, yang dia beritakan. Dan dia harus konsekuensi ada di penjara. Nah, ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Ada kepentingan, ada maksud. Ya, ini yang saya harus introspeksi diri saya. Belakangan ini saya banyak introspeksi diri. Saya banyak berdiam diri, saya banyak introspeksi diri. Saya tidak berani lagi khotbah yang kalau kita dengar khotbah, ya khotbahnya satu ayat, kesaksiannya itu mulai puluhan tahun yang lalu gitu ya. Mulai ceritanya masa muda, ceritanya saudara kasih dalam Tuhan Yesus susah, ceritanya senang, ceritanya anaknya, ceritanya cucunya, ceritanya kekayaannya, ceritanya ilmunya, ceritanya sampai habis hanya cerita dia gara-gara kesaksian ini. Firman sudah tidak diberitakan lagi. Padahal kita mesti bicara firman. Firman yang harus kita bicarakan. Dan kalau kita bicara firman, tidak pernah habis-habisnya. Ya, Bapak Daniel Alexander pernah bilang begini, saya tidak pernah habis khotbah tentang firman. Saya dikasih satu ayat itu bisa kemana-mana firmannya. Dan itu memang kenyataan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bicara firman. Firman. Saya punya teman, saya lihat secara ekonomi sangat sukses berhasil. Tapi tidak pernah dia ngomong tentang kekayaan. Dia hanya ngomong tentang Kristus. Dia ngomong tentang Roh Kudus. Dia ngomong tentang kebenaran. Dia di mimbar tidak pernah menyentuh tentang apa yang dia miliki. Kalau saudara suatu waktu, mungkin Tuhan izinkan kita ketemu. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya boleh katakan, saya banyak belajar dari dia. Tidak pernah saudara menceritakan tentang kehidupan di dalam segala kelimpahannya. Dia hanya cerita tentang Tuhan, cerita tentang Yesus, cerita tentang Roh Kudus, cerita tentang kebenaran. Cerita tentang bagaimana supaya kalau saya siap dipanggil Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan. Cerita mematikan daging. Cerita hal-hal yang hidup sesuai dengan kehendak. Itulah yang harus kita cerita. Kalau kita cerita duniawi, cerita hal-hal yang sukses berhasil. Kalau kamu ikut Tuhan, seminar keberhasilan dan sukses di dalam Tuhan. Waduh. Seminarnya itu harusnya sukses berhasil diselamatkan. Sukses berhasil dalam pertobatan. Sukses berhasil hidup dalam kebenaran. Kalau hanya inti-inti kekayaan, ya itu yang ditawarkan oleh iblis kepada setiap
kita supaya kita terjebak. Ya, oke, kita lanjut di dalam 17. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri, ya, kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Justru itu membuat Paulus menjadi beban, sedih dan sebagainya. Karena ada berita-berita yang disampaikan oleh rasul-rasul palsu seperti itu. Mengajar di luar dari kebenaran. Ya, kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-17. Paulus katakan begini, sebab bagi kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Cari keuntungan dalam firman Allah. Bisa nggak? Sangat bisa. Dan dulu juga mungkin saya melakukan itu. Tuhan ampuni saya. Saya katakan teman-teman, saya jujur di hadapan Tuhan, itu pun terjadi dalam diri saya. Saya minta ampun. Mencari keuntungan di dalam firman Tuhan. Tapi ingat, belakangan saya menyadari, nama Yesus ini kita bisa pakai apa aja. Nama ini kita bisa pakai buat proposal. Nama Yesus bisa kita cari untung buat perut kita. Nama Yesus ini kita khotbahkan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nama Yesus ini kita pakai untuk bisa berbohong. Nama Yesus kita bisa pakai apa saja lewat firman-firman yang kita dapat. Tapi kita memiliki hati kita sendiri. Saya memiliki hati saya sendiri. Suatu waktu, Tuhan tidak menghukum di bumi. Tuhan tidak menghakimi kita di bumi. Masalahnya itu. Tapi suatu waktu, tak kala kita tinggalkan bumi ini, kita tinggalkan dunia ini, kita masuk dalam satu kematian. Maka saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita pertanggungjawabkan segala sesuatu atas nama Yesus yang kita bawa dan kita beritakan. Nah, ini yang terjadi di dalam kitab Matius, ya, di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ya. Ya saya baca dulu, selesai dulu. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang lain yang mencari keuntungan dari kebenaran Allah. Sebalik dalam Kristus kami bicara sebagaimana mestinya, ya, dengan maksud-maksud murni, ya, atas perintah Allah di hadapannya. Saudara, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Suatu waktu tadi saya katakan, kita akan pertanggungjawabkan firman yang kita beritakan. Nama Yesus yang kita beritakan, kita akan pertanggungjawabkan. Kepada kelompok manakah Tuhan akan lakukan? Kita baca dulu Matius pasal 7, ini sering kita baca, tapi kita diingatkan kembali. Ini supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai kita ada di posisi yang seperti itu. Ya, Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ya. Ayat 15. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, ya, seperti domba. Berarti kulitnya domba, ya, semuanya domba, mulutnya juga mungkin seperti domba, tapi hatinya itu berbahaya seperti serigala, ya. Tetapi sungguh mereka ini adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, Tuhan selalu menegaskan bukan buah pelayanan, ya, buah pertobatan, ya. Hasil dari buah-buah pertobatan kita. Kalau buah pelayanan, oke, mungkin orang akan berkata, kalau Tuhan melihat buah pelayanan yang besar masuk surga, maka saya yang kecil tidak akan masuk surga. Berarti pendeta-pendeta di desa tidak akan masuk surga karena gerejanya kecil, gerejanya gubuk, ya. Sedangkan di kota jemaatnya besar, uangnya banyak, dan sekarang orang mengukur itu. Kalau gereja kecil, jemaatnya kecil, dan ada duitnya, itu gereja yang tidak ada hadirat Tuhan. Itu gereja yang dikutuk Tuhan. Nah, ini berkembang seperti itu. Kalau memang itu ukurannya, saudara kasih dalam Kristus Yesus, buah pelayanan jadi ukuran, saya rasa
kita tidak masuk hukuman, apalagi saya. Tapi Tuhan lihat bukan buah pelayanan, tapi buah pertobatan. Alangkah baiknya buah pelayanan ini buah pertobatan ini melebihi dari buah pertobatan yang kita miliki. Ya, buah pertobatan yang dicari oleh Tuhan. Nah, kemudian hasil buah baik, sedangkan pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin, pasti baik. Kalau pohon itu baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin juga. Pohon tidak baik pasti tidak baik hasilnya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini pohon yang tidak baik akan dibuang ke dalam api. Ini pohon tidak berguna, pohon yang berbahaya, pohon tidak. Ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita melihat dari buahnya. Ya, dari buahnya lah kita akan melihat dia. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan segala, ya. Melainkan, ya, saudara kasih dalam Kristus Yesus, dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi bukan kita berseru jaminan surga. Mau jungkir balik berseru siang malam, pagi, siang, sore, setiap menit, setiap detik. Tapi kalau tidak ada pertobatan, ya saudara bisa menjawab sendiri. Ya, nggak ada artinya. Ya. Kemudian dikatakan begini, pada hari terakhir, ya ayat berikutnya, orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini luar biasa. Orang dipakai Tuhan nubuatan luar biasa ini, Pak. Bu, semuanya, ya. Bernubuat demi namamu dan mengusir setan. Orang kalau sudah mengusir setannya hebat itu laris manis, Pak. Kalau dia bernubuat hebat itu laris manis. Akan dicari orang sudah dikasih dalam Tuhan. Diusir setan. Kalau Tuhan datang hanya untuk begituan, maka saudara kasih dalam Kristus Yesus, orang Israel akan datang kepada dia. Suatu waktu Yesus tes dan memberi makan 5.000 orang. Besoknya mereka datang lebih banyak lagi. Yesus bilang, aku ini roti hidup. Barang siapa menerima aku, makan aku, tidak akan kelaparan lagi. Semua kecewa. Kenapa? Yesus tidak menawarkan itu. Yesus menawarkan dirinya, menawarkan keselamatan, menawarkan hidup bersama dia, tinggal untuk selama-lama di surga. Bumi ini bukan tempatmu. Surgalah tempat kita. Ya. Nah, kemudian terus kita baca, berseru kepada Tuhan, ya, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oh, banyak loh. Kata banyak di sini ini pun tidak bisa terhitung ini. Ini pendeta luar biasa, kaliber besar ini. Ya. Terus ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah. Ini bahasa marahnya Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Enyalah. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok bisa? Tuhan melihat ada orang bernubuat, ada orang sudah panggil nama Tuhan, ada orang sudah mengadakan mujizat demi namamu, tapi kau masih hidup di dalam kejahatan. Ini kata Tuhan, dan ini terjadi dalam kehidupan. Kalau kita mau bersaksi, terlalu banyak saudara kasih dalam Kristus. Tapi biar kita berdoa supaya kita semua masuk dalam pertobatan. Saya introspeksi diri supaya saya tidak sampai melakukan hal-hal seperti belakangan ini. Saya menyadari banyak hal yang saya lakukan salah di hari-hari yang lalu. Dan saya bertobat, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Saya akan bicara tentang kebenaran. Kalau bukan kebenaran, no. Saya akan bawa namamu sesuai dengan kehidupan saya. Kalau tidak, no. Saya akan lakukan itu sampai akhir hidup kita. Ya, puji Tuhan, saudara kasih dalam Kristus, masih banyak ayat lagi yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi saya tahu bahwa waktu kita terbatas. Lewat Zoom ini, saya ingin membawa kita bahwa hati-hati iblis menyerupai malaikat yang dikotbahkan firman. Bahkan bikin mujizat, bahkan bernubuat, bahkan panggil Tuhan juga. Tapi kita akan melihat dari buahnya. Dari buahnya. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Kristus Yesus.
Dan tak kala orang sudah mulai sukses, berhasil seperti itu. Ujung-ujung kadang-kadang saudara kasih dalam Tuhan, itu sudah atas di bumbungan. Sombongnya, ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, pengikutnya banyak, bisa membuat orang ini jadi, wah, naik ini. Sebuah kata yang dia akan cipta. Bahkan hari terakhir, orang mulai membawa pengajaran-pengajaran untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu loh, bola-balik begini. Kalau Pak Hendrik Bun katakan kepada saya, Pak Joni, tolong kirimkan saya buah ara, gitu kan, misalnya. Maka suaranya Pak Hendrik, itu suaranya, itu Pak Hendrik. Saya pergi, itu karena suara Pak Hendrik. Sama dengan Tuhan bicara. Dia utus firman-Nya kepada nabi-nabi. Lalu nabi-nabi dan imam-imam menyampaikan apa yang Tuhan bicara dalam perjanjian lama. Utus firman. Tuhan di sorga bicara. Mengutus firman-Nya. Lalu si nabi-nabi melakukan firman. Nah firman itu ya Tuhan. Tuhan itu ya firman. Dalam perjanjian baru dirubah lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal bersama. Dan firman itu adalah balik lagi firman itu berubah menjadi manusia. Kenapa mesti jadi manusia? Dia bukan inkarnasi. Kalau inkarnasi itu beda pengertian. Ada khotbah pendeta-pendeta bilang inkarnasi. Kalau inkarnasi itu, waduh, itu tanpa kelahiran. Yesus ini menggenapkan nubuatan. Dia harus lakukan itu. Karena sudah dinubuatan ribuan tahun oleh nabi-nabi. Dia akan dilahirkan dari perawan. Namanya Maria, itu sudah nubuatan. Dia mengadakan mujizat sudah nubuatan. Dia disalibkan sudah nubuatan. Dia berteriak Eli Eli lama sabachthani ini dinubuatkan. Di dalam kitab semua itu sudah dinubuatkan. Jadi dia datang itu sesuai dengan Lukas pasal yang ke-24 ayat 27, ayat 44, ayat 45 itu dikatakan dia menggenapkan semua nubuatan dari kitab Musa, kitabnya itu nabi-nabi, dan kitab Mazmur Daud. Jadi dia menggenapkan supaya apa? Orang Israel yang baca kitab Musa, orang Israel yang baca kitab nabi-nabi, orang Israel yang baca Mazmur Daud, lihat loh, kok ada orang yang melakukan sesuai tertulis dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur Daud supaya mereka percaya. Sampai terakhir itu loh, waktu Yesus lahir itu Herodes marah. Herodes panggil loh para ahli Taurat, orang Farisi. Kok ada raja yang lahir? Coba selidiki. Di mana itu lahirnya? Siapa dia? Dibilang sama imam-imam, mereka tahu. Oh, ada tertulis. Ada nubuatan dalam kitab Mika. Di Bethlehem lahirnya. Loh, berarti mereka baca loh. Tapi mata mereka tertutup. Ya, telinga mereka tidak mendengar. Ada selubung yang menutup mata. Jadi Yesus ini datang hanya menggenapkan nubuatan. Dan pada waktu kita bicara tentang Yesus, jangan kita lari Yesus bikin mujizat, lalu kita wah bikin mujizat. Kalau Yesus mau bikin mujizat, pasti dia bikin mujizat. Tapi bukan itu fokusnya. Tapi fokusnya, cari dahulu kerajaan Allah. Cari kebenarannya. Maka yang lain itu ditambahkan. Kalaupun tidak ditambahkan, tidak ada masalah. Yang penting kita dapat kerajaan Allah. Kita dapat kebenaran dalam hidup kita. Ya, itu yang penting dalam hidup ini. Cari kerajaan Allah, cari kebenaran. Kita siapkan, kita ada di hari terakhir, supaya berita yang kita sampaikan, bawa jemaat bertobat, membawa jemaat hidup benar, membawa jemaat mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Waktu dia datang jemput kita, maka kita sudah siap. Sekali lagi, saya tutup dengan satu kesaksian, yaitu kesaksian tentang saya, yaitu saya sudah umur 55 tahun. Kita bilang umur 70 atau 80, ya. Di hadapan Tuhan, itu satu hari umur manusia, satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, Ibu Agatha umur berapa, Ibu Agatha? Coba tebak, Pak Joni. Mungkin 40 ya. Aduh, terima kasih, puji Tuhan. Ya, saya sudah umur 55. Ya, saya bilang sama teman, ini umur saya tinggal berapa ini? Ya, tinggal 10 menit. Umur hanya 2 jam di hadapan Tuhan. 1000 tahun. Manusia satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kita bangga? Kalau kita seumur-umur segini masih terus memikirkan duniawi. Duniawi, padahal ya Paulus berkata di dalam Kolose pasal yang 3 ayat 2.
Pikirkanlah perkara-perkara di atas di mana Tuhan itu ada. Jangan pikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Ya, Filipi pasal 3:20, karena kewargaan kita itu ada dalam kerajaan sorga. Dan kita menantikan dia untuk bawa kita ke dalam kerajaan sorga. Kita hanya numpang sebentar. Ya, kalau saya tinggal 15 tahun lagi, kalau mencapai ke sana 15 tahun lagi 70, maka cuma tinggal 10 menit. Dalam 10 menit ini saya mau mikir apa? Ya udah, mikir tentang kehidupan yang akan datang. Tuhan panggil dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sana. Ini berita yang harus kita sampaikan kepada jemaat. Harus menyiapkan diri, hidup benar, hidup kudus, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dalam keabadian, kekekalan, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Amin. Thank you. Ya. Ya, kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, hamba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus yang tidak pernah terbatas akan hadir dalam setiap kehidupan kami masing-masing untuk memberikan pengertian, hikmat-hikmat yang benar. Sehingga kami mengenal kebenaran yang benar. Kami mengenal Tuhan yang benar. Dan kami tidak akan diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang datang. Yang membuat kami tidak bisa berdiri kokoh. Bahkan mungkin kami tidak tahu Tuhan tentang kebenaran dan Tuhan yang benar. Karena itu Tuhan Roh Kudus, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami semua malam hari ini. Untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kebenaran ini memulihkan, kebenaran ini membawa kami terus di dalam Tuhan. Mengiring Tuhan dengan benar. Sehingga kami didapati Tuhan pada waktu yang Kau datang kali yang kedua. Adalah kami hamba Tuhan yang setia. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Sampai kami bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga kekekalan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak Joni Pakiti.